Haleluya. Come on. Boleh sama-sama melompat buat Allah kita. Come on. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa.
siapapun, engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memiliku.
Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Saudara-saudara tahu, wabah COVID-19 menyebar lebih dari 200 negara. Itulah sebabnya COVID-19 disebut pandemi, menyebar ke seluruh dunia. Sampai sekarang belum ditemukan antivirusnya. Yang dianjurkan dalam menghadapi COVID-19 hanyalah tingkatkan daya tahan tubuh saudara. Tingkatkan imunitasmu. Antara lain dengan makan makanan yang sehat, olahraga dan berjemur. Karena sinar matahari pagi baik untuk kesehatan. Membunuh virus yang di luar tubuh kita. Juga tidur yang cukup. Umumnya 7 jam. Intinya dalam virus COVID-19, intinya adalah peliharalah agar kita tetap sehat. Apa yang Alkitab katakan tentang tubuh kita? Dalam 1 Korintus 6, 19-20 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi ayat ini menekankan tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Jadi saudara, ada virus corona atau tidak, kita tetap harus menjaga agar tubuh kita tetap sehat. Lebih-lebih adanya virus corona. Biarlah hidup kita sehat. Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Yang dengan setia memelihara selama-lamanya. Dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Oh, kami merasakan Tuhan, betapa pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Betapa Engkau baik, betapa baik kepada kami dan keluarga kami. Sehingga sudah seyogyanya kami datang untuk menyatakan syukur kami. Oleh karena itu kau urapi saudara yang membawa pujian. Biarlah kami merasakan hadirat-Mu sepanjang kami memuliakan Engkau. Dan urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biarlah firman Tuhan kau meteraikan dalam hati kami. Karena kami tahu firman Tuhan tidak akan pernah salah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat Berea, apa kabar semua?
Saya berharap saya selalu berdoa semua jemaat Berea dalam kondisi yang sehat dan selalu bersukacita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa baik dan tidak ada alasan buat kita tidak bersukacita. Hari ini ketemu lagi di dalam ibadah online dan spesial karena hari ini kita sudah masuk bulan yang baru. Tidak terasa ya, sudah bulan 5 di tahun 2020. Hari ini saya ingin menyapa untuk Bapak Ibu Saudaraku atau jemaat umum. Shalom, katakan shalom. Untuk jemaat Yud, shalom Yud. Mana suaranya? Sekali lagi, shalom Yud. Haleluya. Dan yang terakhir untuk adik-adik atau anak-anak Victory Kids. Mana suaranya nih? Adik-adik Victory Kids, shalom. Nah, hari ini kita akan sama-sama beribadah kepada Tuhan. Lengkap ya, satu keluarga dengan papa, mama, kakak ataupun adik. Hari ini kita bersukacita, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan berikan kepada kita kesempatan untuk kembali beribadah kepada Dia. Mari siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk menikmati kebaikan Tuhan. Tema ibadah kita pada hari ini adalah tentang kesetiaan. Dan biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan terus setia mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita. Pujian yang pertama yang saya rindu untuk kita semua boleh naikkan bersama-sama mengatakan, aku mau jalan bersama dengan Tuhan Yesus selamanya. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang terbaik. Mari kita pujikan pujian ini bersama-sama dengan semangat. Boleh bertepuk tangan di rumah? Katakan jalan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Kami mau berjalan bersama Yesus selamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Dan kasih-Nya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kasih-Nya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya.
kepadamu Tuhan, karena kami percaya apapun yang terjadi, Engkau selalu berjalan bersama dengan kami. Di dalam suka, di dalam duka, dalam kondisi dan keadaan apapun Tuhan, Engkau Allah yang setia. Engkau tidak pernah berubah, kuasa-Mu tidak pernah berubah, kasih-Mu tidak pernah berubah, kekal selamanya. Kami memuji kebaikan-Mu Tuhan, kami mengagungkan Engkau. Dan biar seperti Engkau setia dalam hidup kami, kami pun mau setia sampai akhir hidup kami, mengiring-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap.
panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Amin. Sampai akhir hidupku, Tuhan. Ikuti rancangan-Mu, ikuti kehendak-Mu sampai akhir hidupku. Ini doa kami, Tuhan. Biar kami setia sampai akhir hidup kami, mengikuti setiap rencana dan rancangan-Mu yang terbaik itu, Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memilih kami. Terima kasih Bapa, Engkau mengasihi kami. Engkau menguatkan kami. Engkau menuntun kami. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Sampai akhir hidup kami Tuhan, kami mau mengikut Engkau. Kami mau mengiring Engkau Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami. Haleluya Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Katakan, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Lagi katakan, meskipun saya susah menderita dalam dunia,
sampai selamanya Tuhan. Kami mau iring Kau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pengumuman hari ini. Minggu depan, 10 Mei 2020, kembali ibadah akan diadakan secara online. Ibadah umum akan diadakan pada pukul 7.30. Ibadah Victory Kids atau anak-anak akan diadakan pukul 9 dan ibadah youth akan diadakan pada pukul 10. Tema untuk ibadah kita minggu yang akan datang adalah kelemah lembutan. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat melakukannya melalui transfer ke rekening gereja Rehoboth Berea. Rekening Bank BCA dengan nomor account 453 1225222 atas nama Maria Herning Aruma _Sarina. Jemaat juga dapat memberikan persembahan dan perpuluhan secara elektronik. Bisa meng-scan QR code dan melakukan pemberian elektronik tersebut melalui aplikasi OVO, GoPay, atau aplikasi elektronik lainnya. Untuk keterangan lebih detail atau lanjut, dapat menghubungi nomor telepon berikut 0851 5656 7265. Demikian pengumuman hari ini. Saatnya tiba ya Tuhan. Kau urapi hamba-Mu yang tidak apa-apanya. Biarlah hikmat daripada Tuhan melingkupi hamba-Mu. Sehingga apa yang hamba-Mu katakan, itu semua kehendak daripada Tuhan. Sekali lagi, sucikan hamba-Mu, urapi hamba-Mu, sehingga firman Tuhan ini menjadi bekal bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, hari ini tema daripada gereja Rehoboth Berea adalah setia dalam perkara kecil. Diambil dari Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Segala sesuatu dimulai dari perkara kecil. Dari hal-hal kecil, maka didiklah anakmu sejak kecil. Kalau kamu merindukan anakmu satu saat, pada waktu besar, pada waktu dewasa, menjadi orang besar dan menjadi orang yang berhasil. Didik sejak masih kecil. Dulu saudara, ada suatu kejadian. Kalau kita membawa anak di bawah 5 tahun naik kereta api, maka anak itu tidak usah bayar. Tidak usah beli tiket, gratis saudara. Gratis. Nah satu saat seorang ibu membawa anaknya yang menurut orang-orang sih lebih daripada 5 tahun. Mungkin bukan TK kecil lagi saudara. Tapi mungkin sudah SD kelas 2. Nah, seperti biasa dalam perjalanan kereta api, kondektur datang dan memeriksa siapa-siapa saja yang sudah membeli tiket. Dan dia sampai kepada ibu dan anak itu. Dia berkata kepada ibunya, "Bu, mana tiketnya?" Dan ibunya memberikan tiket. Kemudian saudara diberi lubang. Kalau saudara tahu ya, diberi lubang tanda tiket itu sudah diperiksa. Kemudian dia berkata kepada anaknya si ibu, "Mana tiket anak ibu?" Si ibunya berkata, "Belum 5 tahun kok." Hampir 5 tahun tapi belum 5 tahun. Si kondekturnya saudara merasa heran.
Masa anak begitu besar belum 5 tahun? Betul belum 5 tahun? Dan konektornya bertanya kepada si anak kecilnya. Kata anaknya, ya hampir 5 tapi belum 5 tahun. Supaya apa saudara? Mereka berdua berkomplot supaya tidak beli tiket, supaya gratis. Kondekturnya tidak bisa apa-apa saudara. Cuman dalam hatinya dongkol anak sebesar itu. Mengaku belum 5 tahun. Dan setelah itu saudara, kondekturnya pergi ke penumpang yang lain. Tapi mendadak saudara, dia kembali lagi. Dia berkata kepada si ibu, Bu, gini-gini juga saya tuh bisa tahu masa depan seorang anak. Apa yang akan terjadi pada waktu dia besar. Nih Bu, ibu nggak usah bayar. Saya akan kasih tahu masa depan anak ibu. Kalau sejak kecil anak ibu suka bohong, percayalah nanti kalau sudah besar, kalau tidak jadi tukang tipu, jadi koruptor. Kalau tidak jadi koruptor, hidupnya pasti masuk keluar penjara. Kalau sejak kecil sudah tidak jujur, maka besarnya juga akan lebih tidak jujur. Pada waktu si konduktornya pergi ke penumpang lain semua ngangkat jempolnya. Benar, benar kata mereka. Benar, benar katanya. Jadi ajar anak kita sejak kecil. Biasakan untuk tidak bohong, tidak nyontek di sekolah. Biasakan datang pada sekolah minggu. Jangan jadikan tidak bisa bangun pagi sebagai alasan. Kalau kita ingin anak kita menjadi orang besar, didiklah sejak ia masih kecil. Ada pepatah berkata, kalau kita orang tua tidak mau capek pada waktu anak masih kecil, maka kita akan dibuat capek pada waktu anak sudah besar. Anak kecil masih bisa dibentuk, tapi kalau sudah besar begitu sukar untuk dibentuk. Ada satu kejadian di Inggris dan masuk koran, masuk surat kabar di Inggris. Ada seorang anak yang kira-kira umur 12 tahun atau 13 tahun dipelihara oleh serigala. Pada waktu anak itu ditangkap, saudara, dididik untuk menjadi manusia. Karena anak itu, dia tidak berjalan tapi dia merangkak. Dia melolong, saudara. Dia melolong persis seperti serigala. Semua hidupnya, makan daging mentahnya persis seperti serigala, saudara. Dan anak itu dicoba, dibentuk, dididik agar anak itu menjadi anak manusia. Tapi apa yang terjadi, saudara? Kira-kira 2 minggu kemudian, daripada anak itu berubah mempunyai sifat manusia, anak itu meninggal. Betapa sukarnya kalau sejak kecil anak itu bersama serigala untuk benar-benar menjadi anak manusia. Oleh karena itu, didiklah anak saudara sejak masih kecil. Dari ayat yang kita baca tadi, Tuhan Yesus tidak akan pernah mempercayakan perkara-perkara besar. Berkat-berkat besar sebelum mereka menunjukkan kesetiaan dalam perkara yang kecil. Bisa dipercaya dalam perkara yang kecil. Tidak ada yang instan dalam Tuhan. Tidak ada yang ujuk-ujuk dalam Tuhan. Tapi semuanya secara bertahap. Dalam bidang apapun, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam studi maupun dalam pelayanan. Tuhan melihat apakah kita setia. Apakah kita bisa dipercaya dalam perkara kecil, dalam hal-hal kecil, sebelum Tuhan memberikan perkara yang besar. Kita ambil beberapa contoh di Alkitab. Saudara pasti kenal siapa itu Yusuf. Saudara, ya. Siapa itu Yusuf? Yusuf adalah anak yang terkecil atau kedua terkecil yang dijual oleh saudara-saudaranya menjadi budak di Mesir. Yusuf memulai karirnya sebagai budak
di rumah Potifar di Mesir. Dia disuruh ngepel, disuruh cuci piring, disuruh cuci baju, ngurus kebun, cuci kereta. Karena orang-orang pejabat di sana selalu mempunyai kereta. Mandiin dan kasih makan kuda. Sedangkan sebenarnya Yusuf itu adalah anak kesayangan dari seorang yang sangat kaya. Tuhan menguji kesetiaan dan karakter Yusuf sejak muda. Dan Alkitab tidak pernah menceritakan bahwa Yusuf itu mengeluh atau bersungut-sungut. Dia percaya bahwa segala sesuatu itu karena seizin Tuhan. Contoh yang kedua, saudara, kita semua kenal dengan Daud. Dan kalau kita membayangkan Daud, selalu kita membayangkan waktu Daud melawan Goliat. Daud memulai profesi sebagai penggembala domba. Ia gembala yang bertanggung jawab. Ia mengasihi domba-dombanya. Ia melindungi domba-dombanya. Bahkan ia berani menghadapi singa dan beruang yang akan menerkam domba-dombanya. Ia adalah gembala yang baik. Gembala yang sangat bertanggung jawab dalam melindungi domba-dombanya. Contoh yang ketiga adalah Daniel. Dan kalau kita ingat Daniel, selalu kita ingat Daniel di gua singa. Daniel memulai karirnya sebagai pramusaji. Pramusaji, apa itu pramusaji? Yang mengatur menu makanan raja. Yang mengatur makanan raja di istana di Babilonia. Sebenarnya Daniel itu turunan keluarga bangsawan. Tapi di Babilonia ia hidup sebagai pelayan. Karena ia adalah seorang tawanan. Ia adalah seorang pelayan yang setia dan bertanggung jawab. Raja Nebukadnezar sebagai raja Babilonia adalah raja yang sangat besar. Kata-kata raja di atas segala raja itu diambil dari istilah Babilonia. Orang-orang berkata, Nebukadnezar, raja di atas segala raja. Dan akhirnya itu ditularkan sehingga kita selalu berkata, Yesus raja di atas segala raja. Belasan tahun kemudian, beberapa tahun kemudian, Yusuf menjadi raja muda. Orang kedua setelah Raja Firaun. Mengapa Yusuf tidak menjadi orang nomor satu? Karena tidak mungkin. Sebagai Firaun, dia harus bangsa Mesir. Enggak mungkin Firaun bangsa Israel. Jadi Yusuf adalah orang kedua. Ia membangun lumbung-lumbung yang besar untuk menyimpan gandum. Karena akan datang 7 tahun masa kelaparan. Setelah 7 tahun masa kelimpahan. Yusuf menjadi penyelamatan bangsa Mesir dan bangsa-bangsa lainnya selama masa kelaparan. Bahkan termasuk keluarganya. Yakub ayahnya berserta saudara-saudaranya. Mereka pergi untuk membeli gandum di Mesir. Belasan tahun kemudian Daud menjadi raja Israel yang paling dipuja. Ia memerintah selama 40 tahun. Bukan saja ia dipuja pada waktu zamannya, tapi sampai sekarang pun Daud dipuja oleh bangsa Israel. Bahkan negara Israel memakai bendera dengan lambang bintang Daud. Bintang kerajaan Daud. Bukan Salomo yang dipuji. Bukan yang lain, saudara. Tapi Daud menjadi pujaan bangsa Israel. Bendera negara Israel sama dengan bendera Daud pada waktu zamannya, zaman peperangannya. Yang ketiga Daniel, saudara. Setelah belasan tahun kemudian, Daniel menjadi penasihat raja dalam 4 pemerintahan. Saya belum pernah mendengar ada seorang Menko atau seorang menteri yang jadi menteri sampai 4 pemerintahan. Pemerintahan Nebukadnezar, pemerintahan Belshazzar, pemerintahan Darius, sampai pemerintahan Koreshi. Daniel tetap menjadi
menteri yang utama. Bandingkan dengan pemerintahan di Indonesia. Menteri di zaman Soeharto, Habibie, Gus Dur. Paling-paling jadi menteri hanya dalam 2 pemerintahan. Tidak ada menteri yang sampai 3 pemerintahan. Tapi Daniel menjadi penasehat raja, menjadi menteri utama dalam 4 pemerintahan. Mereka menjadi orang besar, penting, bukan secara instan, bukan secara ujuk-ujuk, tapi sejak muda mereka setia, bisa dipercaya oleh Tuhan. Kesetiaan mereka kepada Tuhan ditunjukkan, dibuktikan sejak mereka menjadi orang yang tidak berarti. Ketika mereka menjadi budak, ketika mereka menjadi pelayan penggembala, mereka sudah menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Sampai Tuhan mengangkat mereka menjadi orang besar. Dan mereka tetap setia sampai akhir hidupnya. Dalam keadaan hina, mereka setia kepada Tuhan. Maupun dalam keadaan terhormat, mereka tetap menjadi orang-orang yang setia. Seperti Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Selayaknya lah kita pun menjadi pengikut Tuhan yang setia. Yang pertama, tetaplah setia. Walaupun rasanya tidak ada hal-hal sesuatu, saudara. Setelah Daud diurapi Nabi Samuel untuk menjadi raja, apakah Daud dalam waktu dekat akan diangkat oleh Tuhan? Iya, setelah dia diangkat oleh Nabi Samuel, ia kembali menjadi penggembala domba. Seolah-olah tidak ada apa-apa yang terjadi. Jadi tetap setia. Walaupun rasanya tidak ada sesuatu yang terjadi dalam dirinya. Yang kedua, tetaplah setia di mana engkau ditanam. Pada waktu Yusuf menjadi budak di rumah Potifar, bahkan pada waktu Yusuf difitnah sehingga ia masuk penjara, ia tetap setia dan melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Di rumah Potifar, ia menjadi kesayangan Potifar. Dan di penjara, ia menjadi kesayangan kepala penjara. Yusuf setia dimanapun ia berada. Ia bekerja dengan sangat baik dimanapun ia berada. Sekarang kita, di mana kita berada? Kalau Tuhan tanam kita di gereja Berea, setialah di gereja Berea. Tuhan lihat kesetiaan kita dan Tuhan akan beri perkara-perkara yang besar. Yang ketiga, Daniel dan 3 temannya. Dia setia. Ia lebih baik mati daripada menyangkal Tuhan. Daniel dan 3 temannya, Sadrah, Mesakh, dan Abednego, difitnah orang di sekitar raja. Tapi Tuhan menyelamatkan mereka. Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Singa yang kelaparan, saudara. Tapi Tuhan menutup mulut singa-singa itu. Sadrah, Mesakh, dan Abednego dimasukkan ke perapian yang panas. Ditingkatkan sampai 7 kali lebih panas. Mereka tetap setia kepada Tuhan. Bahkan sekalipun mereka harus mati, mereka tetap setia kepada Tuhan. Demikian juga dengan kita. Segala sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi pada kita, tetaplah setia. Karena itu merupakan ujian bagi kesetiaan kita. Matius 25 ayat 23. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Janji Tuhan untuk setiap orang yang telah menunjukkan kesetiaan kepadanya, dipercayakan perkara yang jauh lebih besar. Setia dalam perkara kecil dan Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Setia artinya dapat dipercaya. Baik pada waktu hal-hal kecil maupun hal besar dapat dipercaya. Itulah yang disebut setia. Dimulai dari perkara-perkara kecil
Dimulai dari hal-hal kecil dan mereka akan menerima hal-hal yang besar. Perkara-perkara yang besar. Betapa pentingnya setia. Karena Tuhan menguji kesetiaan kita. Dan setelah itu Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar. Amin. Kita masuk dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, biarlah kami mencontoh kesetiaan Yusuf, kesetiaan Daud, kesetiaan Daniel. Mereka setia sejak mereka masih muda. Apapun jabatan mereka dalam hal kecil, mereka setia. Sehingga Tuhan memberikan kepada mereka perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara yang penting. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini Kau meteraikan dalam hati kami. Sehingga biarlah hidup kami mencontoh ketiga orang ini. Kita mulai setia dalam perkara kecil. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman Tuhan Kau meteraikan dalam hati kami. Kami renungkan. Dan Roh Kudus memberi kekuatan untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Dan sekarang saudara-saudara, angkatlah tangan saudara. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus, dan persekutuannya Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dari saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Bapa, terima